Ya, Anda kembali di One on One pemirsa, kita tentu turut berduka dengan apa yang terjadi di Sumatera dan juga Aceh. Hingga saat ini juga masih banyak warga yang kemudian terus dievakuasi oleh tim evakuasi di sana dengan kondisi curah hujan yang juga masih turun di sana. Kita ingin tahu juga, mumpung ada Kang Yayat di sini, apa sih sebenarnya yang terjadi di Sumatera dan juga Aceh? Ini adalah bencana terbesar katanya. Ya, memang harus diakui bahwa sebetulnya dalam konteks banjir, itu penyebabnya pasti dari curah hujan, ya. Sebetulnya ketika musim penghujan besar, air melimpah itu nggak masalah selama bentang alamnya masih terjaga. Jadi ekosistem lingkungan itu masih bisa menahan air, masih bisa menyimpan air. Tapi yang terjadi sekarang kan terlihat. Begitu kita lihat kasus di Sibolga, Taponi Tengah, di Padang, ya kita turut prihatin lah. Ternyata sepanjang alur sungai itu banyak gelondongan-gelondongan kayu besar. Itu pertanyaan publik juga, dari mana ini? Nah itu bongkahan kayu ini. Makanya harus dilihat. Kalau kita misalnya bisa memetakan apa pakai GIS atau peta itu kan terlihat, dasnya terlihat terlebih dahulu. Nah lihat kembali kondisi hutannya, ada yang rusak atau tidak. Di wilayah Tapanuli Tengah ya, itu kan ada tanah yang longsor juga. Potensi kemungkinan tidak ada pohon di situ. Jadi selama pohon itu masih ada, masih kuat menahan tanah, itu longsor mungkin bisa dikendalikan. Nah sekarang kan pertanyaannya, ketika sebagian hutannya hilang atau sungainya mengalami pendangkalan, itu menjadi penyebab. Seperti contoh lah, saya besar di Medan misalnya kan. Ya kan Anda orang Medan, Anda paham betul bagaimana struktur di sana. Dulu waktu saya kecil misalnya, saya bisa melihat bagaimana bentang Sungai Deli itu begitu besar. Ya, kemudian Sungai Babura juga demikian besar. Tapi memang sungai itu sering banjir, tapi tidak sampai seperti itu. Tapi dengan semakin bertambahnya penduduk, perkembangan kota, yang tidak mampu kita kendalikan adalah pertumbuhan permukiman dan kepadatan penduduk. Jadi das sungai itu sudah padat dengan pemukiman. Bentang sungai yang lebar juga semakin lama semakin kecil. Jadi ketika terjadi peningkatan curah hujan yang besar, kapasitasnya sudah nggak ini. Jadi kasus kalau di Sumatera Utara ya misalnya itu ataupun di Padang, memang harus diakui kita cek kembali kondisi wilayah-wilayah hutan lindung kita, kawasan lain hutan lainnya, apakah ada faktor itu menjadi penyebab kerusakan terkait dengan masalah banjir bandang seperti ini. Artinya kalau boleh saya simpulkan dari pernyataan Anda, faktor utamanya adalah kerusakan alam yang memang sudah semakin parah saat ini. Nah ini yang perlu catatan penting, ini kan peristiwa bukan hanya pertama kali ini terjadi ya. Sebetulnya dulu pernah ada banjir bandang di Sipirok, di Padang juga pernah. Tapi tidak separah ini. Nah, tapi penyebabnya ketahuan waktu itu. Ada bekas penebangan hutan di wilayah das, terjadi penumpukan kayu, kemudian ketika curah hujan besar, air itu tertahan. Ketika tidak tertahankan lagi, tumpah ke bawah bersamaan dengan gelondongan kayu itu. Seperti yang terjadi saat ini dong, yang kami tampilkan itu juga. Seperti itu kan. Iya. Betapa sebetulnya, ya kita lihat aja itu, hampir semua warna tanah air itu coklat. Artinya ada penggerusan sepanjang dasnya itu. Jadi struktur tanah, apalagi ya, mohon maaf ya, pada jenis tanah tertentu, itu mudah sekali tergerus karena tekanan air kalau misalnya tidak ada pepohonan. Jadi jenis tanah-tanah aluvial misalnya, tanah liat, tanah yang sangat mudah hancur gitu ya kalau terkena air, itu juga menjadi salah satu masalahnya. Jadi saya harus akui bahwa kita ini ada persoalan dengan persoalan pengendalian di tata ruangnya, pengendalian hutannya. Kalau dengan kasus seperti ini perlu kita cek kembali ya. Siapa yang misalnya mengizinkan terjadinya eksploitasi hutan-hutan yang dirubah alih fungsi. Misalnya contoh ya, di wilayah-wilayah Sumatera, ya khususnya Aceh, Sumatera Utara atau daerah lainnya, itu kan misalnya sedang tren perkebunan sawit. Nah, sawit itu kan pasti merubah bentang vegetasinya dari hutan alami menjadi areal perkebunan. Nah, pertanyaannya itu, apakah terjadi pembukaan lahan, terjadi penataan tidak terhadap aliran airnya. Kita kan belajar misalnya contoh dari Puncak. Ketika dibuka jadi kebun teh, dari hutan menjadi kebun teh, run off-nya kan berubah. Nah kita kadang-kadang suka lupa.
izin-izin membuka areal hutan menjadi non-hutan atau kegiatan lain, itu tidak pernah memetakan tentang penataan sistem aliran sungainya. Sengasal itu masa pemerintah kita? Makanya saya mengatakan ini konflik tata ruang air dan tata ruang manusia atau budidayanya. Jadi masalahnya itu tadi, izin-izin itu kan harusnya diperiksa kembali. Jadi menurut saya ada bagusnya di balik peristiwa ini kita ambil hikmahnya. Ya. Kesalahannya di mana? Tanggung jawab Tanggung jawabnya ekologisnya. ekologisnya di mana? Misalnya kita kan tahu, bisa tanya ke BMKG. BMKG di mana sih curah hujan yang tertinggi kemarin? Ekstrim atau tidak? Wilayah mana yang paling banyak tercurahkan hujan? Berapa lama? Nah, lamanya, durasinya, intensitasnya itu bisa jadi ukuran. Jadi ketahuan itu. Baru kita tahu, oh penyebabnya di kawasan ini. Jadi sebetulnya sederhana aja dengan pengetahuan itu. Cuma nanti kan kalau dilakukan investigasi, orang mungkin banyak yang lepas tangan. Itu yang kita sedih ya. Iya, Karena itu tadi. kalau kemudian dengan kondisi sudah separah itu, Iya. dengan dampak yang luar biasa, kalau kita tidak melakukan tindakan dalam jangka pendek, Kang Yayat, konsekuensinya akan seperti apa? Apa yang akan kita lihat? Inilah menjadi persoalan ini kalau saya bilang kan andilau ya, antara dilema dan kegalauan ya kan. Andilau. Pertanyaan paling sebab utama ya kan. Banyak daerah mungkin keterbatasan sumber daya untuk pembangunan. Kemudian memberikan izin, mengejar pendapatan daerah, tapi lupa pada aspek pelestarian. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, kalau sudah terinvestigasi penyebab dan itu, berani nggak cabut izinnya? Berani nggak merehabilitasi hutannya itu? Seperti contoh, kawasan tambang kalau sudah diambil harus direklamasi. Hitung-hitungan ekonomi dulu itu. Apakah berani Investasinya investasi, reboisasi? Tapi rata-rata kita apa yang terjadi? Setiap investasi selalu mengabaikan aspek eksternal cost-nya. Aspek lingkungan itu diabaikan. Jadi otomatis yang menjadi pertanyaan kita adalah kalau nanti dilakukan investigasi, kemudian ditemukan penyebab pengrusak itu, ada nggak sanksi hukum yang dilakukan? Ya. Ya kan? Sekarang pemerintah ada satgas untuk penertiban areal-areal tambang. Ada nggak nanti satgas untuk penertiban pengolahan kawasan hutan? Kita mau lihat sanksinya agar kemudian tidak terulang lagi gitu kan? Iya, kan ada efek jerah. Iya, kan pertanyaannya pernah nggak kita sekarang merasa prihatin orang yang tidak tahu apa-apa tahu-tahu menjadi korban harta, nyawa, materi. Kemudian rehabilitasinya begitu panjang, butuh bantuan ekonomi. Itu kan persoalannya panjang. Jadi persoalan lingkungan yang kita obok-obok hanya demi kepentingan sesaat untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis, tapi ngerusak dan menghancurkan satu ekosistem kehidupan. Rehabilitasi pasca bencananya justru lebih besar dibandingkan dengan penataan itu kan. Keuntungan lingkungannya. Pertanyaannya, ada nggak pemerintah misalnya minta maaf kalau ternyata, oh saya mengizinkan di situ, tahu salah. Government failure-nya. Emang ada yang mau ngaku? Enggak itu tadi, maka saya mengatakan kalau orang sudah banyak meninggal, sudah banyak kehilangan harta, kerusakan itu, government failure itu, permintaan maaf itu dilakukan enggak? Jadi gentle-nya itu juga harus kita tunjukkan bahwa saya mengizinkan dan saya juga bertanggung jawab terjadi ketika kerusakan-kerusakan itu. Jadi menjadi pembelajaran sebetulnya. Ya, ini pembelajaran betul untuk kita semua, bahkan tidak hanya untuk wilayah Sumatera dan juga Aceh saja, tapi kemudian ini pembelajaran dari berbagai daerah. Tapi kalau Anda melihat Kang Yayat, sebesar apa kemudian pemerintah ini bisa kemudian menakar resiko yang akan terjadi dalam jangka panjang dan kemudian melakukan eksekusinya dalam jangka pendek? Dijawab sesaat lagi. One on one jeda dulu, kami kembali sesaat lagi untuk Anda.